Selamat malam sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, jadi selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda dan ini adalah malam libur juga. Baik, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Di website Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, seperti biasa di setiap Rabu malam jam 7, seminar online seperti biasa menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti, seorang life coach yang sudah punya banyak pengalaman membantu banyak klien dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Nah, tentu saja Bu Eli sudah hadir bersama kita malam hari ini. Selamat malam Bu Eli. Selamat malam Pak Dewa, jumpa lagi. Jumpa lagi nih, kita malam libur nih kumpul-kumpul ya. Iya, ternyata ini kita libur long weekend. Iya, long weekend, very long weekend ya. Oke, Bu Eli sehat ya? Sehat Pak, semoga yang lain juga sehat. Semoga semuanya juga sehat semuanya. Dan malam hari ini kita nggak terasa ya, sudah ngobrolin tentang kehidupan itu udah edisi yang keempat ini ya. Dan semakin seru saja ya Bu Eli ya. Ya, tenang aja Pak, keempat itu baru kalau hidup Pak. Nggak ngomongin masih kehidupan ya. Masih baru. Iya. Oke, Bu Eli, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang join pada malam hari ini, Anda bisa bertanya atau sharing nanti, tulis di Zoom group chat atau langsung buka mic, sekaligus kalau bersedia buka kamera bisa berinteraksi dengan kita semuanya. Baik Bu Eli, kita teruskan edisi yang keempat ini, ngobrol tentang kehidupan yuk. Ya, kita mau ngobrolin apa? Thank you ya Pak. Oke. Teman-teman, selamat datang kembali yang sudah mengikuti lengkap dari yang pertama, serial pertama sampai saat ini. Ya, semoga mengerjakan tugas juga. Kalau tidak pun saya yakin dapat manfaat. Nah, kalau yang baru ikut, selamat datang dan tetap bisa diikutin. Kalau misalnya mau tahu tugas-tugas sebelumnya, boleh minta ke Mbak Enda, nanti Mbak Enda akan kirimin ya. Mbak Enda kan adalah admin di sini. Oke, kemarin saya juga sudah sempat sebutin dikit bahwa hari ini kita akan belajar atau sama-sama sharing tentang pelajaran dan potensi. Nah, kalau di poster teman-teman mungkin juga ada baca tuh, pelajaran dan potensi, bahwa hidup kita itu dua hal itu tuh sudah ada dengan sangat jelas. Oke, pernah dengar nggak blueprint kehidupan? Atau kalau misalnya di sesi ini, saya itu bilangnya peta kehidupan. Nah, salah satu dan salah dua, tools yang powerful untuk kita tahu peta kehidupan kita dalam hal pembelajaran dan potensi, itu adalah timeline dan daftar activity. Nah, Bu, apakah harus punya itu? Kalau saya belum ngerjain tugas, saya baru ikut gimana? Nggak apa-apa juga, ya. Karena dalam urusan peta kehidupan itu tidak ada benar, tidak ada salah. Yang ada adalah proses. Sorry, suara saya hilang nggak? Nggak, Bu. Nggak, ada. Masih. Oke, terus saya tadi kan iseng-iseng tuh bukain Kamus Bahasa Indonesia tentang apa itu potensi, tentang apa itu pembelajaran. Ternyata maknanya sama dengan apa yang saya maksud. Nanti saya akan bahas. Nah, ngomong-ngomong tentang blueprint, coba kita bayangkan ya, kita itu sebagai manusia, karena kita tidak punya buku pedoman kehidupan. Buku pedoman kehidupan itu maksudnya begini, kalau jadi manusia, yang pertama, 1, harus bernafas, 2, harus pakai baju, 3, harus makan dan harus ke belakang untuk buang air besar dan air kecil. Itu pun tidak ada petunjuknya loh. Itu hal yang sangat mendasar, kita belajar dari pengalaman. Dan coba aja ya, dilihat ya,
Bisa saja cara bernafas kita berbeda dari satu yang lain. Muncullah berbagai ilmu pernafasan. Ya Pak ya. Kemudian soal urusan makan, memasukkan makanan dan mengeluarkan. Muncullah berbagai ilmu. Dari A sampai Z, 1 sampai 1000 dan kita kebingungan. Mana yang mau kita ikutin? Mau omnivora, mau vegetarian, mau vegan, atau mau breatharian atau fruitarian. Semua bilang risetnya bagus. Oke. Nah, jadi ketika kita tidak punya petunjuk yang jelas dan muncullah orang-orang yang membagikan pengalaman karena kita kebingungan, kita menganggap itu sebagai sebuah kebenaran yang pasti cocok buat kita. Padahal orang-orang itu membuat teori-teori itu juga berdasarkan pengalaman menurut saya. Contoh ya, di ilmu kedokteran, orang kalau sakit mah harus makan, betul? Perutnya nggak boleh kosong. Kalau kita tanya ilmu yang berbeda, malah nggak boleh makan, disuruh puasa, betul? Jadi yang benar yang mana? Kalau orang sakit mah jangan minum lemon, karena itu kecut, nanti emaknya tambah sakit. Tapi karena kita pernah dengar minum lemon pagi hari dengan perut kosong, itu bagus untuk emak. Jadi mana yang benar? Nah, dan karena kita nggak punya petunjuk yang benar, itu kita nggak gampang ya kesehatan. Hidupnya karena terlalu abstrak, kita sampai nggak bisa membedakan mana yang, oh benar ya ini ternyata teori A sama teori B berbeda. Teori B dengan teori D berbeda. Terus saya mau ikut yang mana? Kita kebingungan. Contohnya soal makanan. Kenapa makanannya kita sekarang itu atau masalah kesehatan jadi masalah? Orang Chinese makannya panas-panas dengan teh panas. Orang Western, orang bule, makannya itu berbeda. Mereka tidak makan yang dicah, pakai minyaknya, istilahnya babi yang begitu banyak minyaknya. Beda kan makanannya kan? Minumannya juga bukan teh panas. Di Indonesia kita gabungin. Makannya Chinese food, tapi minumnya es teh dan manis. Nah, dan akhirnya muncullah sebuah teori lagi, cara makan di Asia, terutama di Indonesia. Sarapan nasi goreng, minumnya es teh manis. Apapun minumnya tetap es teh sosro. Sorry, maksudnya bukan iklan. Tapi maksudnya, saya ingin memberikan pemahaman bahwa ketika kita ngomong peta kehidupan, kita ngomong tentang blueprint kehidupan, bukan tidak boleh kita belajar punya orang lain. Bukan tidak boleh kita percaya yang tidak lain. Tetapi yang ingin saya ajak adalah tolong sebelum diambil sebagai sebuah kebenaran untuk dilakukan dalam hidup, pertanyakan sekali lagi. Apakah memang itu yang mau Anda ikutin? Yang kedua, cek apakah itu efektif untuk hidup Anda. Kalau efektif, lanjutkan. Yang ketiga, Anda berdarah-darah, setengah mati, setengah hidup, mau mati enggan, mau hidup juga nggak tahu gimana caranya, mengikuti teori itu. Ya, maksud saya gini, jangan dipaksakan, masih banyak pilihan yang lain. Itu yang ingin saya ajak teman-teman merenungkan sebelum kita masuk ke potensi dan pembelajaran. Ya, potensi dan pembelajaran hidup itu adalah salah satu tools yang powerful untuk kita mengetahui blueprint hidup saya tanpa saya nyontoh punya orang lain. Ya, apakah itu kita akan perlu sebuah inspirasi, perlu pelebaran wawasan untuk membuat timeline yang lebih cocok untuk saya, ya itu nggak apa-apa. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dulu sebelum saya masuk ke tugasnya. Kita punya dua hal dari timeline itu. Yang di atas adalah potensi, yang di bawah adalah pembelajaran. Nah, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, potensi adalah, saya nggak hafal, kemampuan atau kekuatan atau kesanggupan yang memungkinkan untuk dikembangkan. Yang namanya potensi artinya sudah ada di dalam dirinya kita, betul? Karena memang sudah ada kemampuan, kesanggupan, kekuatan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Kita sudah punya, tinggal dikembangkan. Karena bukan dicari. Kalimatnya bukan kemampuan, kekuatan, atau kesanggupan yang perlu dicari, yang perlu ditemukan. Tidak. Tapi perlu dikembangkan. Kalau kita mau mengembangkan bisnis, artinya bisnisnya sudah ada. Betul atau betul?
Kalau kita mengembangkan diri tapi bisnisnya belum ada, artinya kita mau buka bisnis baru. Tapi ketika kita bicara, oke, saya mau kembangkan bisnis saya. Asumsinya adalah bisnisnya sudah ada, bahkan mungkin sudah jalan, dan perlu dikembangkan lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah, sadar nggak potensinya kita apa? Kalau saya menghubungkan dengan pembicaraan saya yang barusan, ketika kita ngomong peta, ketika kita ngomong blueprint, mau diakui atau tidak diakui, kita itu ya sibuk sekali, ke sana ke sini, mencari potensi, tes minat dan bakat, kemudian apa ya istilahnya, tes apapun, tipe-tipe kepribadian, tes apakah saya cocok jadi wanita karir atau ibu rumah tangga, tes karir yang cocok buat saya, apapun itu. Saya bukan tidak setuju. Saya hanya mengatakan bahwa itulah tanda-tanda, itulah salah satu ciri-ciri. Ternyata kita tuh butuh peta. Ternyata kita tuh butuh blueprint. Ternyata tuh kita butuh petunjuk. Hanya saja karena kita tidak pernah belajar dalam hidup, jadi kita mencoba ke sana sini, bahkan istilahnya itu tabrak sana, tabrak sini. Orang, saya ingat sekali tahun itu tahun berapa ya? Mungkin 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, ketika zamannya fingerprint lagi booming, semua orang fingerprint. Anaknya semua di fingerprint, orang tuanya semua di fingerprint. Kalau tanya saya, perlu nggak saya di fingerprint? Saya bilang nggak perlu. Perlu ketika orang yang melakukan fingerprint, orangnya bisa diajak konsultasi. Tapi kalau hanya tes dan terima hasil, sebanyak 50 halaman, saya bilang percuma, Anda juga nggak akan baca dan nggak akan paham. Ya, nah itu. Tapi ketika itu booming, semua orang fingerprint. Nanti ada tren apa lagi? Semua ikut. Karena ingin tahu saya ini apa sih, potensi saya apa sih, kelebihan saya apa sih, saya harus ngapain. Nah, itu ciri-cirinya manusia mencari petunjuk tentang peta hidupnya. Ya. Kemudian itu masalah potensi, kita mau tahu kelebihan dan kelemahannya. Ikut terapi, saya punya trauma, Bu. Ikut workshop ini, workshop A, workshop B. Karena untuk saya perlu belajar apa, menyelesaikan pembelajaran apa dalam hidup. Pembelajaran kita tuh sudah jelas. Masalah apa yang Anda perlu selesaikan di hadapan Anda. Itulah pelajaran yang Anda perlu selesaikan di saat ini, di kehidupan ini. Makna kata pembelajaran menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah proses atau perubahan tingkah laku karena pengalaman. Artinya, ketika kita punya sebuah pembelajaran hidup, ketika kita punya masalah dan kita tidak berubah, kita menuntut orang lain berubah, kita akan lulus nggak dari pembelajaran itu? Pasti nggak lulus. Kalau nggak lulus, remedi. Atau tinggal kelas. Walaupun begini, mungkin saya berhadapan dengan si A. Saya punya masalah dengan si A tentang trust, tentang kepercayaan. Ketika saya tidak bisa percaya dengan si A, saya tuh selalu curiga terus. Ujung-ujungnya saya merasa dikhianati. Karena kepercayaan saya terluka. Ya, dia yang salah, dia yang tidak bisa memenuhi janjinya, dan segala macam. Oke, dan kita memutuskan hubungan dengan orang ini selama-lamanya karena kita sakit hati. Tapi kita tidak berubah. Oke, sedangkan makna pembelajaran adalah perubahan tingkah laku karena pengalaman. Kita tidak berubah. Maka kita akan ketemu B, yang masalahnya sama, trust. Dan kita tidak berubah, kita tetap menyalahkan orang lain. Kita akan ketemu orang C, D, E, F, yang masalahnya juga sama. Karena PR pembelajarannya bukan di mereka, tapi di kita. Oke, itu pembelajaran. Pembelajaran itu mungkin kita lebih mudah ya mengakui atau menyadarinya itu ada, karena kita melihatnya dari masalah. Nah, proses pembelajaran ini, ketika kita bisa selesaikan, maka kita akan bisa memenuhi potensi yang kita punya. Maksudnya gimana, Bu? Begini, potensi yang kita punya, katakanlah misalnya gini, saya itu potensinya bisa jadi penyanyi kelas dunia. Ya, pembelajarannya apa? Dari kecil saya itu selalu diolok-olok, saya dibilangin apa?
Raigdek apa ya? Muka badak, Nggak tidak tahu. tahu malu dan segala macamnya. Oh, Tapi saya itu mengalami banyak bullying, istilahnya begitu. Nah, ternyata ketika proses pembelajaran ini, ketika dia bullying, diolok-olok dan segala macam, dia bisa merubah dirinya menjadi lebih bijaksana, merubah cara ngomongnya, berubah cara pikirnya, cara melihat orang yang menghina dia sebagai orang yang tersakiti atau apapun itu. Jadi dia tidak lagi, dan dia bisa bertumbuh di sini. Maka potensi untuk menjadi penyanyi terkenal, yang paling keren lah, kelas dunia, itu akan mudah dia penuhi. Paham maksud saya? Ketika dia sudah menyelesaikan pembelajarannya. Nah, potensi ini itu tidak mudah loh dipenuhi kalau kita belum menyelesaikan PR-nya kita. Contoh yang paling gampang, ini pada rata-rata punya anak ya. Kalau anak kita punya potensi jadi juara matematika sedunia, oke? Pembelajarannya anak kita apa? Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kalau ngambek, dia stop semuanya, nggak mau kerjain soal. Nah, kalau dia tidak bisa menyelesaikan pembelajaran ini, dan dia tidak merubah dirinya, atau orang tua tidak mampu mendampingi anak ini untuk berubah, bisa nggak dipenuhi? Susah ya. Dia akan mengalami banyak hal karena ketika dia bertanding kelas dunia, dia akan pasti mengalami banyak, misalnya cercaan, hantaman dari lawannya, halangan, dan segala macam. Nah, ini potensinya akan sangat lambat dipenuhi. Bisa tidak terpenuhi, bisa sangat berat, atau bahkan memakan waktu yang sangat lama baru bisa terpenuhi. Ya. Sampai sini paham maksud saya ya? Kalau nggak paham, tolong tanya sebelum kita akan membahas tugas kita. Kalau tidak ada pertanyaan, saya menganggapnya paham. Saya tidak akan menganggap teman-teman terpesona. Karena ini sudah sesi 4, harusnya terpesonanya sudah selesai. Ya. Oke. Ini belum ada pertanyaan. Jadi ini terpesona atau belum. Tidak paham? Terpesona Bu Emi. Terima kasih, Suster. Kalau terpesona masih lebih mending, Suster, daripada tidak paham. Saya harus ngulang lagi, Suster. Ya, oke. Bisa, tapi Suster dapat ya, Suster, gambarannya ya. Kalau Suster nggak dapat, saya mesti ngulang ini. Saya dinilai. Siap. Jadi saya dapat pembelajaran bagaimana menjelaskan dengan gampang agar orang lain paham, gitu kan ya. Kalau saya nggak lulus, saya nggak bisa jadi life coach. Ya. Itu yang ingin saya tekankan kepada teman-teman malam ini. Bahwa ketika kita punya potensi, ini adalah bibit yang belum tumbuh. Ketika bibit ini tumbuh, dia itu butuh pupuk, dia butuh dirawat, dia butuh disiram, dia butuh dijaga, dan segala macamnya. Pupuknya, pupuknya, dan hujan badainya yang membuat nanti ketika dia tumbuh menjadi kuat, itu adalah permasalahannya kita. Itu adalah trauma kita. Itu adalah pembelajarannya kita. Masalah adalah bagian dari pembelajaran ya. Jadi ketika kita punya masalah, kalau kita tidak berubah, maka kita nggak lulus di masalah ini. Karena kita tidak memahami pembelajarannya. Saya pribadi meyakini, setiap masalah yang datang dalam hidup kita, itu bukan masalah. Setiap kejadian yang menurut saya masalah, itu adalah pembelajaran yang harus saya selesaikan. Apakah itu pembelajarannya dari perubahan perilaku, apakah itu perubahan mindset, apakah itu perubahan belief system, apakah itu perubahan lingkungan, ya, lingkungan ini kita akan bahas minggu depan tentang energi, lingkungannya kita juga harus berubah, misalnya begitu. Nah, apapun itu, tetapi kita tahu bahwa kita belajar sesuatu dan kita melakukan sebuah perubahan. Itu pembelajaran. Ya. Jadi pembelajaran dan potensi ini tidak bisa dipisahkan begitu saja, tidak bisa dipisahkan dengan jelas, karena sebenarnya saling mendukung. Ya. Nah, saya kasih contoh aja ya, kasih contoh tadi sudah. Ada yang mau sharing nggak? Yang sudah kerja timeline, nanti kita akan bahas dan jadi contoh.
Nah, yang tidak mau tidak apa-apa, yang mau tapi masih malu-malu, silahkan ambil waktu, nanti angkat tangan ya. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas lagi tentang potensi. Orang bilang gini, wah enak dong, anakmu tuh berbakat, anakmu tuh punya potensi, jadi nggak perlu susah-susah ngajarin, ya. Atau, oke, saya rubah dulu contohnya yang sederhana. Di sini ibu-ibu biasanya punya pembantu, betul? Rata-rata ya, punya pembantu. Terus kalau misalnya kita melihat pembantunya orang lain, kita akan bilang gini, asisten rumah tangga. Wah enak ya, asisten rumah tanggamu tuh pinter, nggak usah disuruh, udah rajin sendiri gitu, dan segala macam lah, karena kita membandingkan dengan asisten rumah tangganya kita, gitu ya. Yang tidak dilihat oleh orang lain adalah ada sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi. Bibitnya bagus, asisten rumah tangga ini punya karakter yang bagus dan rajin, tetapi kalau kita tidak melakukan tanggung jawab untuk memberikan sebuah instruksi yang jelas, pembelajaran yang jelas, dan segala apapun yang dia butuhkan, maka mungkin potensi ini tidak bisa tumbuh. Ada tanggung jawab di pihak kita. Ini kalau ibu-ibu punya gambaran ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke anak. Anak kita punya potensi jadi, let's say, dia juara olahraga lah, renang. Ketika dia punya potensi berenang, selain pembelajaran yang lain, dia punya tanggung jawab, betul nggak? Tanggung jawab untuk berlatih. Tidak mungkin dia itu bisa jadi juara kalau dia nggak latihan. Dia punya tanggung jawab untuk atur waktu. Dia punya tanggung jawab untuk menyeimbangkan antara karirnya di dunia olahraga dan sekolahnya. Dan segala macam. Memenuhi potensinya kita tidak bisa dipisahkan dari sebuah tanggung jawab. Itu sebabnya tidak semua orang mau mengambil potensi dirinya. Lebih baik tidak saya ambil karena saya tidak siap dengan tanggung jawabnya. Ada nggak orang yang punya potensi jadi leader tapi nggak mau leader? Banyak. Karena jadi leader itu repot. Tanggung jawabnya besar, ngurusin orang banyak, nanti dicaci maki, dan harus tahu ya, jadi leader kita pasti kita pasti punya banyak musuh. Karena leader cuma satu, pengikutnya banyak. Jadi yang bisa paham seluruh pemikirannya leader biasanya nggak banyak. Nah, itu salah satu contohnya kenapa potensi itu susah. Saya punya potensi yang besar, misalnya saya menjadi seorang life coach. Tanggung jawabnya apa? Saya nggak bisa berhenti belajar. Life coach, yang saya namakan life itu ya, mau dari aspek keluarga, keuangan, anak, terus mindset, apapun. Saya tetap harus belajar. Jadi kalau misalnya dilihat sertifikasi saya banyak, itu karena bukan saya mau kejar istilahnya gaya-gayaan gitu ya, tidak. Tetapi karena saya merasa saya membutuhkan itu sebagai bagian dari tanggung jawab profesi saya. Dan untungnya saya menyukai. Bagaimana saya bisa menyukai? Karena itulah potensi saya. Kalau kita punya potensi, dibandingkan tidak punya potensi, lebih mudah mana kita menjalankannya? Punya potensi main piano dengan baik dan tidak punya potensi main piano, tidak punya bakat istilahnya sama sekali, lebih mudah mana? Lebih mudah potensi. Jadi sebenarnya potensi itu dengan sangat mudah kita jalani, tetapi belum tentu kita mau besar di sana. Karena ketika kita mau besar di area potensi kita, pasti dibutuhkan tanggung jawab yang lebih. Siapa yang punya kegiatan terlibat di yayasan? Jadi ketua yayasan, wah keren kan? Ketua yayasan, tanggung jawabnya banyak nggak? Ya lebih banyak lah daripada jadi pengikut. Ya, punya potensi jadi ketua, pasti punya. Misalnya ya, syaratnya jadi ketua itu adalah dia harus sudah tidak bekerja, bebas finansial, katakanlah begitu ya. Kemudian mau full time, orangnya penuh compassion, penuh cinta kasih, dan bla bla bla. Semua kriteria orang ini punya. Mau nggak orang yang ngambil? Belum tentu. Karena belum tentu dia mau ambil tanggung jawabnya.
Salah nggak Bu kalau potensinya tidak dipenuhi? Ya tidak ada yang salah. Yang perlu direnungkan adalah di kehidupan ini, dengan agamanya masing-masing ya. Saya diberikan Tuhan sebuah potensi. Saya punya karma baik, punya potensi. Kira-kira kalau tidak saya gunakan, kita harus renungkan, saya mau hidup untuk apa? Apakah saya hidup hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran saya, tapi saya mengabaikan potensi saya, dan itu juga sebuah pilihan. Ada loh orang yang begitu, saya punya banyak sekali klien, dan bahkan saya sendiri pernah berada di fase itu. Saya hanya menyelesaikan masalah saya satu persatu, tetapi saya lupa melihat tanggung jawab, potensi, kelebihan yang kehidupan berikan kepada saya. Saya terlalu fokus menyelesaikan masalah saya satu persatu, tetapi saya lupa akan berkah yang diberikan oleh kehidupan untuk saya penuhi. Istilahnya panggilan hidup yang harus saya jalani. Ini di sini ada Suster Bernardin. Jadi kepala sekolah, jadi suster. Kayaknya ini potensi bagi suster karena semua terkondisikan, gampang gitu. Ya, yang melihatnya di luar gampang. Tapi saya yakin tidak semua orang yang punya kondisi sama, punya potensi sama dengan suster atau mirip, mau mengambil jalan seperti yang dijalani oleh Suster Bernardin. Karena itu ada tanggung jawabnya. Ada harga yang harus kita bayar. Ya, semoga itu memberikan pemahaman lebih. Sampai sini saya break dulu untuk dicerna, sambil kalau tidak paham tolong bertanya. Membantu teman yang lain lebih paham. Sampaikan, Bu. Ya. Ini ada Bu Inge, Bu. Ada Bu Inge memberikan statement, memiliki banyak potensi juga bingung untuk memilih mana yang mau dikembangkan. Kemudian apakah siap membayar harga untuk mengembangkan potensi itu? Yes. Itu memang salah satu juga istilahnya hal yang istilah saya itu masalah sejuta umat, terutama orang-orang yang super. Bukan cuma superwoman ya, superman juga. Yang maksudnya kayaknya tuh mengerjakan apapun serba bisa. Pernah ketemu orang itu atau bahkan merasa seperti itu, saya tuh serba bisa. Tinggal saya mau atau tidak. Suruh aja saya apa, saya pasti bisa. Hobinya apa? Semua hobi saya bisa. Tunjukin aja, saya pasti jalanin, saya pasti jadi yang terbaik di bidang itu. Terus bingung kan milihnya? Nah, coba renungkan. Kalau bingung milihnya, cek pembelajaran hidupnya. Pembelajaran hidupnya itu mendukung potensi yang mana? Satu itu. Yang kedua, jangan-jangan semua potensi yang ingin lihat ini belum potensi, maksudnya bukan potensi yang paling besar. Jadi kelihatannya semua sama nih. Dalam arti gini, ada nggak orang yang pintar matematika, pintar berenang, pintar balet, pintar piano, pintar, ada nggak? Ada, karena didikan orang tua yang dipaksa dari kecil, ya kan? Nah, yang mana benar-benar potensinya dia, yang mana benar-benar jalan hidupnya dia, ada dua kemungkinan. Satu, belum ditemukan, artinya semua itu sama ukurannya. Yang kedua, sebenarnya profesi apapun, potensi apapun, tidak masalah dipilih salah satu, karena itulah salah satu jalan. Artinya kita punya banyak jalan menuju Roma. Ya, taunya dari mana? Nggak peduli mana yang dipilih, selama pilihannya itu membuat pembelajarannya kita selesai. Bisa dipahami? Mau jadi guru, pembelajaran saya apa, Bu? Saya orangnya suka maki-maki orang. Jadi ketika jadi guru nggak boleh dong maki-maki orang gitu. Itu pembelajarannya kita. Dan saya udah dipecat, Bu, dari sekolah satu ke sekolah lainnya gara-gara nggak bisa kontrol maki-maki saya. Mau jadi guru, mau jadi pembicara, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi apa, itu akan tetap jadi masalah, ya kan? Ketika kita belum menyelesaikan pembelajarannya kita, ketika kita belum menyelesaikan masalahnya kita. Jadi Inge, semoga menjawab ya, ada dua kemungkinan. Memang satu, belum ketemu potensi yang benar-benar menonjol, atau sebenarnya mau potensi apapun tidak masalah dipilih, selama itu mendukung pembelajaran hidupnya. Nah,
ngomong-ngomong gitu, jadi kita harus lihat tuh pembelajaran hidup saya apa ya, Bu? Kalau dari timeline, pembelajaran hidup itu yang ada di bawah. Ya. Oke. Semoga menjawab, Inge. Terima kasih sudah bertanya. Oke. Iya. Nah, itu pembelajarannya apa? Oke, nanti kita Pembelajarannya bahas. apa? Lihat timeline bawahmu. Oke, Bu Eli, saya lanjut ke Bulani Wijaya. Bagaimana kalau kita banyak potensi tapi nggak ada satupun bisa dikembangkan karena tanggung jawabnya yang nggak bisa dijalankan? Kira-kira kita harus bagaimana? Terima kasih Ibu Lani sudah bertanya. Begini Bu, kalau kita sudah punya potensi, tapi tidak ada satupun yang bisa dikembangkan karena tanggung jawab yang tidak bisa dijalankan, maka saya akan bilang begini, bukan tidak bisa, biasanya tidak mau. Ketika kita punya potensi, artinya kita punya kemampuan. Masalahnya kita mau nggak bayar harga. Contoh ya. Kita ini, katakanlah saya orang kaya. Saya punya potensi soal duit nih. Saya punya kemampuan untuk tidur di hotel bintang 7. Jangan pakai 7, dan itu kayak obat. Di hotel bintang 8 gitu ya. Yang paling mahal deh di dunia. Gitu. Tapi apakah saya mau bayar? Belum tentu. Walaupun saya bisa. Dan ketika saya tidak mau bayar, maka saya akan mencari berbagai macam alasan. Contoh salah satunya, nggak perlulah hotel mahal-mahal, toh untuk tidur aja. Ngapain hotel mahal-mahal? Toh kita tidur sama-sama tidur, nggak berasa juga. Saya sendirian, cukuplah hotel budget. Apapun itu, kita bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Enggak Bu, saya nggak bisanya karena tanggung jawab saya berhubungan dengan orang lain. Nggak ada hubungannya sama saya. Good. Mundur ke minggu lalu. Ketika Ibu berkata begitu, tolong mundur ke minggu lalu. Kerjakan lingkaran dalam dan lingkaran luar. Setelah itu, pilih yang lingkaran dalam, lakukan itu. Paham? Paham ya? Jadi semua tools pasti akan kita pakai dan ada hubungannya. Tinggal kita cocok yang mana. Ibu Lani semoga membantu, sementara itu jawaban saya. Kalau tidak jelas, nanti Ibu bisa bertanya lagi. Oke. Oke, saya lanjut ke Bu Yesi. Bagaimana kita tahu potensi kita itu apa? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ini Bu, pertanyaan dari Bu Yesi. Oke. Ibu Yesi ada mengerjakan tugas timeline. Saya lagi cari timeline punya saya sendiri. Boleh untuk menjawab pertanyaannya Bu Yesi, maksud saya kalau nggak ada saya pakai contohnya saya gitu. Nah, kalau misalnya ada, itu di timeline yang atas, itu kan misalnya ada gini nih. Misalnya ya, punya saya nih ya, ketua paskibraka, ketua KUR yang mewakili sekolah, jadi ketua upacara, jadi apa dan segala macam. Dikirim keluar untuk ini dan segala macam. Intinya di situ kita bisa lihat potensi. Gila perjalanan hidup saya, dimanapun saya berada, saya pasti jadi pemimpin. Dimanapun saya berada, saya jadi orang depan. Di kehidupan ini, saya jadi, kebetulan misalnya saya perempuan. Di kehidupan ini, di rumah tangga, itu pun saya yang mimpin. Karena suami saya lebih lemah Bu dari saya. Pertanyaan, saya akan tanya balik. So what? Nah, memang kenapa? Lihat aja toleh ke belakang gitu. Semua potensinya, kita tuh memang ditakdirkan atau diberi potensi atau diberi jalan untuk menjadi pemimpin dengan sangat mudah. Dan mungkin kita tidak bisa dipimpin oleh orang lain. Hanya saja kita tidak mengakui dengan alasan apa? Kan saya perempuan. Kan harusnya perempuan yang dipimpin. Lihat timeline Anda. Dimanapun Anda berada, Anda jadi pemimpin. Terima kenyataan bahwa potensi Anda adalah pemimpin. Tinggal Anda mau atau tidak mau mengambil tanggung jawabnya. Paham ya? Nah, sekarang Bu Yesi coba lihat nih, kalau Bu Yesi mau sharing dan mau dibahas, dengan senang hati saya akan membuka, agar yang lain juga paham ya. Itu kejadian di atasnya itu apa saja? Yang menyenangkan. Yang terlihat, ada nggak kejadian-kejadian yang sangat mirip dan kita melihat, iya ya kok gampang banget ya, saya itu dapat hal yang saya inginkan. Misalnya begitu,
oh ya kok gampang banget ya, saya itu apa aja gitu, yang kita tuh terasa mudah dan menyenangkan. Itu salah satu cara kita melihat bahwa itu potensi kita. Bisa dipahami Bu Yesi? Bisa Bu. Yes. Cuman saya ini kebanyakan kok yang akhir-akhir aja ya, yang maksudnya yang lama-lama banyak yang lupa itu. Oke, kalau untuk mencari potensi, coba Bu Yesi ingat-ingat aja. Ingat-ingat aja gini, ketika SD, hal yang membuat saya senang dan menyenangkan tuh yang saya banggakan apa ya? Misalnya nih, saya ketika SD itu ya dimanapun saya berada, ini saya cerita saya ya, mulai kelas 3 SD, hampir separuh kelas dan kelas tetangga, karena saya di SDK ya sebenarnya, itu ada A1A, 1B, cuma 2 kelas, 1A, 1B. Nah, hampir separuh kelas dan separuh kelas sebelah, itu kalau curhat tentang pacarnya, itu ke saya. Padahal saya belum punya pacar, kelas 3 SD. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kejadiannya tetap sama. Saya menjadi tempat curhat banyak orang. SMP sama, SMA sama, kuliah kita sama-sama nih dari Jember. Saya karena lulusan SMA Jember dan kita kuliah di Ubaya di Surabaya. Saya berteman dengan 4 teman baik. 3-tiganya itu kalau curhat apapun itu ke saya. Yang satu malah mamanya nitipin. Eli titip ya anak saya. Saya waktu dititipin saya mikir gini, bukannya umurnya kita sama ya? Kok saya yang dititipin gitu? Nah, terus udah gitu yang satunya lagi manggil saya itu mami gitu maksudnya. Jadi dimanapun saya berada, saya menjadi istilahnya tempat sandaran orang atau menjadi tempat curhatnya orang. Itu potensi saya. Tinggal saya mau nggak ambil tanggung jawabnya. Saya akan curhat sedikit ya, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman. Kok kayak lagi? Jadi sandarannya orang, jadi tempat curhatnya orang, itu capeknya setengah mati. Yang namanya jadi sandaran capek nggak? Capek. Kalau kita tidak tahu, saya dulu mengalami itu, kalau kita tidak tahu bagaimana caranya menjadi kuat, lebih kuat dari apapun yang menyandari kita. Ini ini menjadi tanggung jawab kan? Bahwa kita harus menjadi jauh lebih kuat daripada apapun yang bersandar kepada kita. Make sense? Bisa kebayang ya? Itu yang namanya potensi dan tanggung jawab. Nah, tidak banyak orang yang sudah tahu nih bahwa potensinya dia jadi ini dan mau menguatkan dirinya agar dia bisa menjalankan potensinya. Tidak banyak juga. Itu yang maksudnya potensi dan tanggung jawab. Potensi dan harga yang harus dibayar. Ya. Kalau saya tidak tahu apa yang harga saya yang harus dibayar apa, Bu? Cek ke pembelajaran. Biasanya ada korelasinya. Tidak selalu, tapi biasanya ada korelasinya. Ya. Oke. Oke, kalau semoga itu menjawab ya, Ibu Yesi ya tadi masih ya. 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 Iya. Jadi kalau Bu Yesi tadi belum, misalnya kok yang deket-deket Bu, dibayangkan aja. Waktu SD saya tuh senangnya apa? Bangganya apa? Apa yang mudah buat saya capai? Dalam hal apapun, Bu, jangan dipikir itu potensi dulu. Jangan. Ibu kan sudah di materi ini nih. Makanya kenapa saya minta nulisnya itu kemarin agar tidak terprogram dulu. Ini potensi saya apa ya? Potensi saya apa ya? Tidak begitu caranya. Jadi ketika menulis timeline, itu lupakan dulu tentang potensi dan pembelajaran. Kita hanya menulis kejadian-kejadian, event-event di dalam hidup kita yang membuat kita merasa happy, berkesan, atau membuat kita bangga, atau kita merasa nyaman. Itu. Nah, kalau nggak bisa dipancing dengan gitu waktu SD, waktu kecil, waktu SMP, waktu SMA. Dan mulai satu persatu, di sekolah, di pergaulan dengan sahabat, di rumah, dengan orang tua. Nah, itu mana yang bisa kita, atau bahkan dengan pacar gitu. SD, SMP, SMA, kuliah, nah kita urut aja yang kita ingat. Nah, itu bisa kelihatan. Mana yang sangat mudah kita jalani. Ada nggak orang yang sebenarnya potensinya itu dia, maksudnya dia bisa jadi charming gitu. Tahunya dari mana, Bu? Setiap tahun ganti pacar. Tidak ada pacar yang lebih dari 6 bulan, Bu, atau 1 tahun. Dan mudah banget, putus 1 hari besoknya udah punya pacar lagi. Saya ini kisah nyata ya. Saya punya teman yang begitu. Yang ketika dia berumur waktu kuliah itu, dia itu pacaran sudah
20 sekian kali gitu maksudnya. Ya. Intinya begini, bukan dia tidak cocok, saya tidak menghakimi bahwa ini orangnya pemilih cerewet apa tidak. Tapi yang saya tangkap dari orang ini adalah apa? Gila, orang ini keren banget. Dia sangat menarik buat lawan jenis. Pertanyaannya mau dipakai untuk apa? Karena itu potensi kan? Mau dipakai untuk apa? Gitu ya. Jadi bahkan itu pun bisa kita lihat sebagai sebuah potensi. Oke. Semoga menjawab ya Bu Yesi. Ya. Oke. Ya. Saya lanjut ke Bu Katarina Nining. Kadang kita hanya menjalani dan menyelesaikan masalah, tanggung jawab dan kewajiban. Saya tidak terlalu berpikir tentang potensi diri. Bagaimana itu ya, Bu? Tidak apa-apa, Bu, karena itu pilihan. Ya. Terima kasih sudah bertanya, Bu Nining, karena ini salah satu statement yang penting juga. Harus diingat, menjalani potensi itu adalah masalah pilihan. Justru itu yang membuat kita tuh banyak sekali pembenaran dan excuse untuk tidak melakukan potensi kita. Ya, misalnya, saya ini orangnya kalau ngomong apa saja, orang tuh pasti nurut sama saya. Tapi saya nggak mau jadi sales. Karena bagi saya profesi sales itu saya nggak suka lah. Ya nggak apa-apa juga. Karena potensinya apapun yang kita ucapkan itu adalah orang pasti ikut. Kenapa kita nggak pakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kalau Anda Kristen? Kenapa nggak pakai untuk apapun itu gitu? Yang artinya membuat orang lain lebih baik. Tanggung jawabnya apa? Ada harga yang harus dibayar. Melayani orang lain. Kita harus meluangkan waktu, meluangkan energi, dan segala macamnya. Sanggup nggak? Mau nggak bayar harga? Nah, jadi itu dia Ibu Nining. Yang namanya potensi itu pilihan. Tidak ada keharusan untuk dipenuhi. Yang bisa saya sharingkan adalah, percaya saya, ketika Anda tahu potensi Anda, dan ketika Anda memenuhi potensi Anda, maka disitulah Anda merasa hidup sangat bermakna. Dan Anda tidak mempertanyakan apapun dalam hidup. Karena Anda tahu hidup untuk apa. Justru banyak sekali orang ini yang bingung hidup untuk apa. Karena mereka tidak tahu, bahkan tidak mau tahu dan tidak mau memenuhi potensinya. Jadi bingung, terus saya mau ngapain? Jelas-jelas potensinya sudah ada. Masih tanya aja mau ngapain gitu. Paham maksud saya? Bibit mangganya tuh sudah ada. Misalnya gini, saya punya bibit mangga. Terus saya tahu nih, bibit mangga. Ini kalau saya tanam pasti jadi pohon mangga. Terus Mas tanya gini, Bu, jadi enaknya saya tanam pohon apa ya? Boleh nggak saya tanam pohon cemara? Boleh. Boleh nggak saya tanam pohon langsep? Boleh. Tapi di mana saya dapatnya bibit cemara? Di mana saya dapatnya bibit langsep? Masih cari-cari lagi kan? Buat hidup lebih rumit kan? Padahal sudah jelas-jelas dia punya bibit yang namanya mangga. Hanya saja dia tidak mau tanam. Dan masih cari-cari gitu. Nah, apakah bibit mangganya harus ditanam, Bu? Tidak. Tetapi ketika Anda tidak mau menanam bibit mangga, saya hanya menghimbau, tolong jangan cari gara-gara mau tanam bibit yang lain. Yang dimana itu bukan potensi Anda dan membuat hidup Anda lebih rumit. Paham maksud saya? Tapi kalau tidak mau ditanam boleh, Bu. Ya boleh-boleh aja. Karena itu pilihan dan itu proses pembelajaran. Selesai. Bagi saya, Bu, saya tidak punya energi lagi. Saya saat ini memilih untuk menyelesaikan masalah dan tanggung jawab. Good. Karena mungkin saja Bu Nining, itu fasenya. Tapi kita nggak tahu. Ketika Bu Nining melakukan pembelajaran, menyelesaikan tanggung jawab dan segala macamnya ini, menyelesaikan masalah, Bu Nining nggak tahu. Ketika Bu Nining bertumbuh, pembelajarannya terjadi, 3-4 tahun lagi, Bu Nining dengan mudah memenuhi potensinya Bu Nining. Paham maksud saya, Bu? Saat ini memang tugasnya memang menyelesaikan. Kan kita nggak tahu. Kalau 5-10 tahun lagi itu dengan mudah, apapun yang Bu Nining selesaikan dalam pembelajaran Ibu, itu ternyata membuat potensinya Ibu gampang aja dipenuhi. Ya nggak apa-apa juga, itu kan proses. Itu yang saya maksud, lihat diri Anda sendiri-sendiri dengan cara kecepatan masing-masing.
Asal Anda tahu, ini juga sebuah pilihan dan lakukan sesuai kecepatan Anda. Ya, semoga membantu ya Nining. Senang ketemu Nining lagi. Bu Nining. Oke, Bu Eli, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Sylvia, tapi sebelumnya ada Bu Rinile, Bu Inge, Bu Jenny ini mau curhat karena tadi bahas Ibu Eli punya potensi untuk jadi tempat curhat. Tampang saya tampang curhat ya. Kalau Bu Curhat. Inge bilang tampang saya tampang curhat, padahal saya sering bercanda Ya. dengan teman-teman. Kalau saya jadi artis ya, saya pasti cocok sekali jadi peran antagonis. Karena saya diam aja, staf saya bisa takut. Asal saya diam aja gitu ya, tidak senyum. Oke. Oke. Ini Bu Sylvia ya, saya bacakan ya Bu Elia. Kalau di sisi timeline bagian atas, ternyata banyaknya selalu jadi penolong dan hampir selalu yang jadi penanggung jawab. Apakah itu termasuk dalam potensi? Yes. Ya Bu. Nah sekarang ketika Ibu sudah tahu nih ya, oh ternyata di atas itu potensi adalah menjadi penolong dan hampir selalu menjadi penanggung jawab. Pertanyaannya, Ibu menyadari nggak harga apa yang harus Ibu bayar ketika jadi penolong? Misalnya masalah waktu. Ya ampun Bu, saya itu anaknya sudah 4. Kumpulnya sama mertua, sama orang tua. Jadi penolong gimana? Nggak cukup saya jadi penolong seluruh rumah gitu maksudnya ya. Nah, nggak punya waktu dan nggak punya energi. Coba cek yang di bawah pembelajarannya. Pembelajarannya apa? Jangan-jangan ada pembelajaran di mana misalnya Ibu harus belajar stand up untuk dirinya Ibu. Tidak semua orang harus diiyakan. Misalnya begitu. Apa yang Ibu lihat nih di pembelajarannya? Agar Ibu bisa memenuhi potensi Ibu untuk jadi penolong. Jadi penolong kan tidak harus mengiyakan semua orang. Ya kan? Nah, kalau Ibu mengiyakan semua orang, Ibu pasti kehabisan energi lah. Nah, coba lihat di pembelajarannya Ibu. Ini biasanya dia akan berkorelasi. Semoga lebih paham ya Ibu. Nah, jadi tugasnya Ibu nanti tolong itu dicatat. Dapatnya insight-nya apa? Ketika kita melakukan tugas ini, saya yakin Anda mendapatkan insight yang bagus. Tidak harus meniru contoh saya dapat insight-nya, tapi lakukan saja dan apapun itu ditulis. Ya. Oke. Ya saya berharap suatu saat kita bisa mengadakan kelas online, kita bertemu ya, kita bisa mengajukan ke Indonesia Belajar ya. Nanti kita bisa bahas offline ya. Bisa diskusi. Semoga menjawab ya Bu Sylvia. Oke. Oke. Semoga terjawab ya. Ini Bu Inge takut lihat insight-nya katanya Bu. Congratulations Inge, kamu menemukan salah satu pembelajaranmu yang harus kamu selesaikan. Oke. Udah ketemu nih satu pembelajarannya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, dari pembicaraannya kita itu walaupun sederhana, santai, saya berharap teman-teman mendapatkan pemahamannya tentang potensi, tentang pembelajaran, dan bagaimana melihatnya tuh bisa kita rangkai menjadi blueprint ataupun peta kehidupan. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya belum ada. Dari Pak Dewa? Ya. Belum ada. Oke. Ya, silakan Bu. Kalau tidak ada, gini, Bu, kalau saya bingung gimana? Pembelajaran saya itu apa? Saya nggak bisa Bu nulis timeline. Susah banget buat saya. Bukan saya nggak mau Bu, tapi saya merasa kok stuck ya. Nggak apa-apa, letakkan dulu timelinenya. Beralih ke aktivitas sehari-hari. Di minggu kedua, berbicara tentang kehidupan yang di sesi kedua, itu ada tugas untuk membuat aktivitas selama 1 minggu. Betul? Mana yang nyaman, mana yang tidak nyaman, mana yang kita harus terpaksa melakukan, dan segala macamnya. Nah, kita bisa lihat dari situ juga. Yang lebih gampang ya. Oh, ternyata saya itu sangat terpaksa kalau misalnya saya berhubungan dengan suami. Ternyata sangat-sangat terpaksa kalau berhubungan dengan orang-orang yang bergender laki-laki. Misalnya begitu. Saya sangat tidak nyaman. Bisa nggak kelihatan pembelajarannya dari sana? Wah, ternyata saya sangat suka kalau semua itu berhubungan dengan aktivitas fisik, olahraga, dan segala macamnya. Itu salah satu alat, salah satu tools yang bisa digunakan. Ya, kalau timelinenya susah dibuat,
tidak bisa ingat, tidak bisa stuck, Bu. Saya coba tambah dipaksa, tambah gak keluar. Oke, letakkan dulu. Coba lihat daftar aktivitas selama seminggu. Kalau nggak ketemu, boleh nggak Bu aktivitasnya saya perpanjang? Karena ini kan pandemik kan? Oke. Perpanjang 2 minggu, tambahin lagi. Perpanjang 1 bulan. Boleh saja. Ya. Sampai Anda menemukan polanya. Di sini saya menghimbau masing-masing orang yang mengikuti serial ini nantinya akan menemukan sendiri peta kehidupan dan blueprint-nya. Nantinya akan punya gambar yang seru dan merasa, oke, ini mudah. Oke, sekarang saya tahu mau ngapain. Nggak akan sama tiap orang. Saya memberikan tools. Tapi merangkainya itu Anda masing-masing yang merangkai. Seperti gini gambarannya. Pernah tahu mainan Lego? Tahu kan? Saya menyediakan Legonya dan membedakan ini kuning, ini biru, ini kotak, ini bulat. Warnanya sudah jelas, bentuknya sudah jelas, dan segala macamnya. Bagaimana Anda merangkainya menjadi sesuatu, itu di tangan Anda. Jadinya masing-masing orang pasti nggak sama. Saya kasih contoh gambar dari pengalaman. Bisa nggak? Bisa. Tapi Anda nggak suka, Anda mau rubah, silahkan. Kalau Anda tidak tahu gambar apa yang mau dipakai, boleh nggak nyontoh punya Bu Eli? Boleh. Karena itu proses. Intinya, jangan dijadikan beban. Ya, dijalani aja dengan pelan-pelan, dilakukan dengan senang hati. Ada pepatah yang begini, hidup ini sudah berat. Jangan nambah-nambahin masalah. Ya. Saya kalau dengar itu saya ketawa. Oke. Oke, Bu. Ini ada Bu Jenny, Bu, yang ingin bertanya. Saya join telat, Bu, mau nanya timeline sebelah atas banyak di top sales, top office, buka bisnis rame, tapi nggak bisa jangka panjang, nggak bisa scale up. Harus gimana bikin blueprint-nya? Coba kalau Jenny ya, diperhatikan ya, kan banyak top sales, top office. Nah, ketika menjadi office, tugasnya Jenny yang paling utama apa? Buka bisnis rame-rame. Tugasnya Jenny yang paling utama apa? Jangan-jangan Jenny salah posisi, satu itu. Jadi kan karena kan yang ditulis kan buka bisnis rame-rame. Di situ peranmu apa nih? Kita juga bicara peran kan yang kemarin. Perannya sebagai pemain tim, sebagai pemimpin, atau sebagai apa? Bukan bisnis rame-rame. Nah, satu itu ya. Kita lihat di sana itu maksudnya perannya Jenny sebagai apa? Kemudian cek pembelajarannya. Ya, maksudnya gini, buka resto rame, buka apa rame, semua rame di awal, tapi nggak bisa jangka panjang. Ya toh? Perannya sebagai konseptor, that's it. Yang namanya konseptor berarti memang kerjaannya di awal. Nah, sekarang pembelajarannya apa? Misalnya pembelajarannya kerjasama selalu pecah ini dan apa dan segala macam. Misalnya ya, ini saya nggak tahu Bu Jenny harusnya apa. Mungkin pembelajarannya adalah kita harus belajar teamwork. Memang saya nggak bisa jadi superwoman. Saya perlu ketemu partner dan segala macam. Artinya saya harus belajar percaya. Saya harus belajar apa? Ya. Atau pembelajarannya apa? Melakukan sesuatu itu timelinenya diperpendek. Jangan terlalu besar dipanjang, diperpendek. Atau bahkan pembelajarannya adalah saya harus belajar memanage energi dan waktu. Cari di pembelajarannya. Dicari di waktu, di timeline itu di bawahnya. Kegagalannya apa? Dan pembelajarannya apa di sana. Ya, semoga membantu ya, Jen. Oke. Ya. Yes, katanya. Oke, Bu Jenny, terima kasih. Semoga terjawab. Ada lagi mungkin sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing? Silakan langsung buka mic saja. Oke. Kalau tidak ada, kita punya waktu 3 menit. Saya menutupnya ya Pak Dewa. Nah, jadi saya akan merangkum hari ini. Kita sudah 4 kali ketemu dan ada tugas yang namanya timeline dan aktivitas. Mencatat aktivitas. Kedua tugas ini itu adalah sebuah alat, tools untuk mengenal diri kita,
Mana yang potensi kita, mana yang pembelajaran kita. Yang namanya potensi, dia pasti diikuti dengan sebuah tanggung jawab atau harga yang harus dibayar untuk dipenuhi. Ketika kita tidak bisa melihat dengan jelas harga apa yang harus kita bayar, maka kita bisa cross check-nya, melihatnya dari timeline yang di bawah. Apakah ada pembelajaran yang akan mendukung potensi saya? Apakah ada pembelajaran hidup yang ketika saya selesaikan maka potensi saya akan mudah dipenuhi? Potensi saya akan saya mudah saya capai. Ya. Dan setelah itu Anda meramu sendiri. Kalau masih bingung, bertanya. Anda punya nomor WhatsApp saya, Anda boleh bertanya dengan catatan. Yang bertanya dengan WhatsApp, satu, mungkin waktunya saya tidak bisa pastikan langsung dijawab, akan ambil waktu lama. Yang kedua, WhatsApp itu punya keterbatasan. Ya, punya keterbatasan membahasakan apa yang perlu saya sampaikan dan pemahamannya kita bisa miss karena bahasa ketik. Ya. Nah, yang ketiga, kalau memang sangat dibutuhkan, itu sangat mengganggu fungsi Anda, sangat mengganggu peran Anda dalam hidup, sangat mengganggu semua emosi energi Anda dalam hidup, saya menyarankan ambil sesi khusus. Ini saya tidak promosi. Saya tidak mempromosikan diri saya sebagai life coach, saya jualan. Ya, jadi maksud saya, jadi intinya ketika itu memang dibutuhkan cari profesional, tidak harus saya. Bapak Ibu bisa cari siapapun yang Bapak Ibu merasa cocok. Nah, bisa dilakukan sendiri, itu sangat bagus. Ya. Yang selanjutnya adalah jangan cari gara-gara. Kalau kehidupan Anda baik-baik saja, Anda cukup happy dengan apa yang Anda jalani. Jangan cari-cari masalah. Ketika, Bu, kok saya nggak tahu potensi saya? Kok saya nggak ketemu pembelajaran hidup saya? Tapi saya baik-baik aja loh Bu hidupnya, nggak ada apa-apa. Jangan cari gara-gara. Ya udah ikut aja sesi setiap Rabu, dengerin sebagai inspirasi, dengerin masalahnya orang. Tapi jangan cari gara-gara. Nikmati aja hidupnya. Kecuali Anda di level Anda merasa bosan, tidak punya apa, segala macam, pengen cari sesuatu yang bermakna, itu beda hal ya. Tapi kalau Anda merasa happy, baik-baik aja, ikutin itu hanya untuk ya hiburan, jangan cari masalah. Untuk menemukan pembelajaran saya nih apa, jangan. Mungkin bukan waktunya, nanti aja tahun depan, atau 2 tahun lagi, nggak apa-apa kok. Pembelajaran Anda tidak harus selesai malam ini. Pembelajaran Anda juga tidak harus selesai tahun ini, tidak. Ya, tidak ada yang mengejar Anda. Dengan Anda tahu, hanya memudahkan Anda menjalani hidup. Itu saja. Karena kita tidak pernah diberikan blueprint kehidupan atau peta kehidupan seperti kita diberikan instruksi atau manual cara menggunakan handphone atau laptop. Kita tidak pernah punya itu dalam hidup. Nah, makanya ini adalah satu cara untuk menemukan. Kalau ini pun tidak penting buat Anda bisa hidup dengan baik-baik saja dan lupakan jalani hidup Anda. Jangan cari gara-gara. Nah, itu pesan saya. Ya, sesi ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Semoga memberikan inspirasi dan memberikan semangat. Dan kabar bahagianya adalah minggu ini nggak ada tugas. Oke, kabar bahagianya minggu ini nggak ada tugas. Yeay. Karena long weekend kan. Jadi pada berlibur semua. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah join. Baik. Selamat berlibur. Thank you Pak Dewa.